Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ngobrol dengan beberapa siswa dengan berbagai macam latar belakang dalam kehidupannya sehari-hari. Ada seorang siswa yang di dalam keluarganya berwirausaha, ada seorang siswa yang di dalam keluarganya berbudidaya kambing, ada juga di dalam keluarganya mempunyai wirausaha di dalam pertanian. Jadi intinya, nanti kelak ketika sudah lulus dari sekolah menengah umum atau dari SMA atau dari MA, kalian semua para siswa dan siswiku harus kuliah. Kuliah, lanjutkan mencari ilmu di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Cari kampus atau universitas yang dekat. Kalau di daerah Paiton itu banyak sekali sudah universitas yang dekat dengan berbagai macam jurusan sesuai dengan keinginan para siswa. Jangan beranggapan ketika kita berada di dalam keluarga yang serba pas-pasan, kita tidak berhak mendapatkan pendidikan. Jangan dijadikan alasan, jangan itu membuat semangat kita menjadi turun. Bilang dulu ke orang tua kalian, bilang saja, Pak, Bu, nanti kalau ada rezeki ketika saya lulus SMA atau MA atau SMK, saya akan melanjutkan ke perkuliahan. Bilang saja seperti itu. Nanti kalau ada rezeki, jangan memaksa ya, seperti itu. Caranya adalah bagaimana mulai sekarang kalian mengembangkan kewirausahaan kalian, misalkan dengan berjualan melalui online, yaitu misalkan berjualan minuman dari es jus. Caranya berjualan, misalkan besok kalian sekolah, tawarkanlah ketika malam, misalkan setelah maghrib tawarkanlah seperti itu. Besok ready di sekolah jus, harganya misalkan 5.000 jus alpukat. Tapi di dalam kewirausahaan, jika ingin memulai berwirausaha dalam minuman atau makanan, yang penting ada promo dulu. Seperti itu. Entah itu promonya seperti apa, misalkan contohnya ada beberapa buah yang murah, ini di dalam minuman ya. Ada beberapa minuman yang sangat murah, kalian jual di bawah harga umumnya. Misalkan yang murah itu adalah jambu, terus misalkan yang murah yang lainnya adalah seperti semangka atau nanas. Berilah harga itu di bawah 5.000. Kalau bisa 3.000, tidak apa-apa ya. Yang penting ada promo dulu dalam satu buah. Misalkan besoknya kalian akan menambah rasa yang baru. Misalkan awalnya hari ini kalian jualan jus nanas dengan harga 3.000 untuk promo, tapi kemasannya harus bagus menggunakan cup ya. Terus besoknya kalian harus menambah rasa, misalkan rasa alpukat. Rasa alpukat harganya 5.000 karena alpukat juga mahal. Seperti itu. Jadi ada satu barang, satu produk kita yang murah, satu produknya juga ada yang standar harganya. Ketika banyak pilihan, di situ akan konsumen merasa dimanjakan. Karena tujuan seorang wirausahawan adalah memanjakan konsumennya supaya tetap menjadi pelanggan kita. Dan jangan lupa ketika kalian memulai dari sekarang, ketika kalian memulainya dari sekarang untuk berwirausaha, itu akan menjadi kebiasaan terus-menerus. Yang terpenting, ketika sekarang berwirausaha kalian mengalami kegagalan atau kerugian, carilah apa penyebabnya. Jangan menyerah. Carilah apa penyebabnya. Seperti itu. Dan pelajari juga, konsultasikan dengan saya, ada apa-apa. Konsultasikan mungkin dengan sharing. Nanti kita akan mendapatkan pengetahuan baru. Juga saya mendapatkan pengetahuan baru dari berbagai macam permasalahan yang ada. Yang terpenting, dan juga kuliahnya ya, lanjutkan. Cari kampus yang terdekat. Pulang dari kampus berwirausaha atau membantu orang tua kita. Ada yang orang tuanya berwirausaha menjual es, bantulah dia. Seperti itu. Juga saya punya teman, dia itu
kerja sambil kuliah. Awalnya dia kuliah, setelah itu dia langsung cari pekerjaan yang tidak mengganggu perkuliahannya. Jadi kadang-kadang ada siswa yang ketika lulus, dia ingin kerja dulu sambil kuliah. Ini yang agak repot. Karena apa? Ketika dia bekerja, sudah mendapatkan gaji yang lumayan, dia akan melupakan perkuliahannya. Jadi usahakan kuliah dulu baru bekerja. Itu lebih memantapkan perkuliahan kita. Karena teman saya dulu itu, dia kuliah dulu, setelah itu dia berpikir bagaimana saya mencari pekerjaan yang tidak mengganggu perkuliahan saya. Kalau saya lihat, dia awalnya itu bekerja sebagai penjaga toko ATK awalnya. Karena perkuliahannya itu dia ngambil sore terus waktu semester itu. Ngambil sore terus pagi sampai siang dia kerja di toko ATK. Setelah beberapa hari atau dapat beberapa bulan, dia pindah ke menjadi driver laundry, antar jemput pakaian. Itu lebih free katanya. Nah, lebih free, dia bisa memastikan jam untuk menjemput dan mengantar pakaian sehingga tidak terlalu mengganggu perkuliahannya. Seperti itu. Jadi, ada dua prinsip. Yang pertama adalah bekerja sambil kuliah. Ini yang biasanya diidam-idamkan oleh siswa yang baru lulus. Tapi ketika saya melihat di lapangan, prakteknya itu lebih efektif kuliah dulu. Nanti mungkin semester 2 kita baru mencari pekerjaan yang tidak mengganggu perkuliahan kita. Seperti itu ya. Mungkin mindset juga pengaruh. Ketika kerja sambil kuliah, ketika kerja dahulu terus akan kuliah, itu serasa-rasa karena kita sudah mengenal uang dan kita berpikir, ya toh awalnya nanti kita akan mencari uang, saya kerja sudah enak. Nah, itu akan sedikit menurunkan semangat kita untuk kuliah. Tapi kalau kuliah dulu, kita banyak teman, kita memperoleh pengetahuan baru, kita memperoleh pandangan, sudut pandang yang banyak. Itu akan kita keasikan dengan perkuliahan kita. Semester 2, saya sarankan carilah pekerjaan yang tidak mengganggu perkuliahannya. Banyak teman saya sudah sering cerita, yaitu dia seorang pengembala sapi atau ngalak-unguan ya bahasa Maduranya. Dia perkuliahannya itu dibiayai oleh hasil ngembala sapinya bersama orang tuanya. Kalau ngembala sapi tapi gak nanggung-nanggung langsung 3. Seperti itu. Itu sedikit sharing supaya apa? Untuk siswa dan siswi jangan menyerah karena keadaan. Teruslah berkuliah. Apapun hobi kalian. Misalkan yang hobi bantu di bengkel, kuliah. Nanti habis kuliah, selesai kuliah, kalian bantu bengkel-bengkel. Bantu di bengkel tersebut, seperti itu. Entah itu ya servis karburator atau yang lainnya. Mungkin juga nanti teman mahasiswanya jadi langganan untuk servis di bengkel kalian. Jadi seperti itu. Kuliah dulu, kalau saya lihat ya, yang saya alami, kuliah dulu, baru cari kerja pada semester 2. Seperti itu. Supaya apa? Di mindset kita itu ada kesenangan dulu di kampus. Setelah itu kita berpikir bagaimana kita untuk mencari kesibukan untuk menghasilkan income atau pendapatan atau uang untuk membiayai sendiri perkuliahan kita. Itu sedikit sharing untuk para siswa dan siswi, dan juga untuk para wali murid. Jangan sampai bilang tidak kalau siswa itu bilang kepada kita sebagai orang tua, Pak, saya ingin kuliah. Bilang dulu saja iya. Itu. Jangan sampai bilang tidak ya. Karena apa? Perkataan adalah doa. Itu yang saya yakini. Apapun keadaan kita sebagai orang tua, ketika siswa bilang, Bu, nanti saya lulus SMA atau lulus SMK atau lulus MA, saya mau kuliah. Bilang iya dulu dah. Bilang iya dulu. Karena apa? Kalau kita mencari ilmu, pasti dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Yakin dulu saja. Itu hanya sharing. Jika ada beberapa kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Jika ada beberapa tanggapan, silahkan komen di bawah video ini. Salam prakarya dan kewirausahaan.